BBK, BBM, Kejaksaan Agung RI. Nama saya Muhammad Yusuf, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Pada saat ini saya akan melakukan pemaparan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Berdasarkan Kanun Nomor 11 Tahun 2002, Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang menganut aturan kanun. Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun ini melakukan berbagai perubahan, terutama berkaitan dengan 6 area perubahan. Untuk manajemen perubahan, kami telah melakukan berbagai kegiatan. Tahap pertama, upacara pencanangan WBK, kemudian penandatanganan fakta integritas, kemudian penandatanganan komitmen bersama, menerbitkan SK tim kerja sebagai pelaksana kerja membangun WBK dan WBM di Kejaksaan Tinggi Aceh. Kemudian kami lakukan rapat tim kerja. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan pemantauan dan evaluasi zona integritas pada Satker di wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh. Saya selaku pimpinan merupakan role model dan telah memimpin rapat-rapat serta memberikan bimbingan dan arahan langsung kepada seluruh pegawai. Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh komponen satuan kerja, ya, dari pimpinan sampai level terbawah, dimulai dengan cara menempatkan banner dan kata-kata bijak. Kemudian penguatan ketatalaksanaan. Kejaksaan Tinggi Aceh telah membuat aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam menilai kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh, dan masyarakat dapat berkomunikasi secara langsung melalui sarana elektronik serta memudahkan stakeholder eksternal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semua sudah ada di dalam website Kejaksaan Tinggi Aceh. Media sosial resmi Kejaksaan Tinggi Aceh yang fungsinya mempercepat informasi sampai ke publik. Langkah berikutnya kami lakukan penataan arsip. Kemudian berkaitan surat edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019, Kejaksaan Aceh telah dilakukan monitoring langsung oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia yang diistilahkan dengan ANRI, dengan hasil penataan arsip statis kondisi baik dan arsip tsunami kondisi baik. Ini bisa dilihat bahwa kami akan dijadikan contoh oleh ANRI bagi instansi kerja seluruh Aceh, bahkan menurut Kepala Balai ANRI akan dijadikan contoh seluruh Indonesia. Provinsi Aceh memiliki khas daerah istimewa dengan implementasinya, yaitu adanya kanun syariat. Dalam menangani perkara kanun, Kejaksaan Tinggi Aceh bekerjasama dengan lembaga pengawas pelanggaran syariat Islam di Provinsi Aceh, wilayah Hisbah, itu WH. Kita kenal kalau di penyidikan itu polisi, dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Deskrim Polda Aceh, dan Satuan Reserse Kriminal Umum Satreskrim di masing-masing kepolisian resort Polres, kota, kabupaten, dan seluruh Aceh. Dalam menangani kanun syariat, ditemukan 15 persoalan yang dihadapi. Kemudian dari persoalan-persoalan tersebut kami membuat suatu tindakan atau perbuatan atau solusi untuk menangani perkara tersebut, yaitu kami mengusulkan konsep surat edaran kepada Jampidum. Kemudian oleh Jampidum telah membuat mengesahkan surat edaran itu dengan nomor SE nomor 2/EJP/EJP/11/2020 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai diimplementasikan dengan usulan promosi bagi pegawai berprestasi. Pegawai dapat mengembangkan kemampuannya dengan cara mengikuti diklat, laporan diklat, kemudian sharing knowledge. Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani perkara, kami melaksanakan fokus group discussion (FGD), kerjasama, kolaborasi antar Kejaksaan Tinggi Aceh, Mahkamah Syariat, bahkan diklat Mahkamah Agung ikut berpartisipasi dalam hal ini, menjadikan indikator kinerja utama sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja dan juga pemberian reward kepada pegawai berprestasi. Di sisi lain kami melakukan penegakan disiplin dan melakukan survei kepuasan publik dalam pelayanan melalui website dan pelayanan PTSB. Data pegawai selalu diperbarui dan diupload ke aplikasi SIMKARI. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, yaitu pengelolaan data, pengukuran dan pelaporan sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Kejaksaan Aceh berupaya meningkatkan kapasitas SDM dengan berbagai kegiatan diklat. Yang kelima, yaitu penguatan pengawasan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh telah menerbitkan surat terkait pemberitahuan tentang tidak adanya perintah permintaan sejumlah fasilitas proyek kepada setiap stakeholder eksternal, baik Pemda, BUMN, dan BUMD. Tindak lanjuti surat dari Jaksa Agung, kemudian Jawas, dan Jamintel. Namun, setelah saya mengeluarkan surat yang pertama, alhamdulillah suara atau sinyal yang selama ini terdengar negatif berubah menjadi informasi yang positif, bahwa tidak ada lagi pegawai Kejaksaan Tinggi Aceh dan seluruh jajarannya yang meminta kegiatan-kegiatan atau fasilitas kepada pemerintah daerah. Kemudian kami tindak lanjuti pada surat kedua pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari, kami menekan lagi supaya suara-suara yang mengatasnamakan kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, bisa diminimalisir, mencegah perbuatan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan. Yang kedua, merupakan pengawasan melekat yang harus kami lakukan, karena tidak mungkin saya bisa lakukan satu orang kepala Kejaksaan Tinggi Aceh ini memantau semua perkembangan yang ada yang dilakukan oleh pegawai secara keseluruhan. Tiap bulan melakukan monitoring dan evaluasi kerja serta pengawasan melekat Kejati ke seluruh kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh secara virtual dilaksanakan secara periodik. Program ini merupakan langkah pembinaan yang dilakukan oleh saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh kepada seluruh jajaran sewilayah Provinsi Aceh, terutama kepada jajaran Kajari-Kajari dan jajaran Kacabjari, sebagaimana data dan visual yang kami paparkan ini. Di samping itu, kami mengharapkan seluruh pegawai di Kejaksaan Tinggi Aceh membuat dan melaporkan LHKPN dan LHKASN. Terselenggaranya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi. Ini kami melakukan sosialisasi anti gratifikasi di media sosial untuk memfasilitasi masyarakat menyampaikan pengaduan. KJT Aceh berinovasi membuat e-Labdu yang dapat diakses di website resmi KJT Aceh. Kemudian bisa kita lihat mekanisme WBS, perlindungan pelapor dan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, SOP pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah tamu untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Progres perubahan Kejaksaan Tinggi Aceh: pertama, ada ruang pelayanan terpadu satu pintu; dua, ruang arsip; kemudian ada ruangan laktasi atau menyusui; kemudian ruangan tamu; kelima, ruangan terbuka hijau; ruang common center; kemudian musola; kemudian toilet tamu dan disabilitas; kemudian parkir; kemudian fasilitas kesehatan masyarakat dengan pegawai. Sebelum perubahan ini poliklinik. Menurut sejarahnya, poliklinik Kejati Aceh ini hanya menerima pegawai-pegawai secara intern aja Kejaksaan Tinggi Aceh. Alhamdulillah sesudah ada perubahan, ini berubah statusnya menjadi klinik pertama biasa. Ini sudah ada izinnya dari pemerintah. Kemudian ini melayani bukan pegawai secara khusus, tapi masyarakat di sekitar. Wisma isolasi mandiri, Wisma Adiaksa ini kami sengaja buat ini atas inisiatif saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Ini merupakan wujud kepedulian kami menghadapi COVID-19 yang tidak ada ujung berakhirnya. Ini salah satu, alhamdulillah selama ini pegawai-pegawai yang kena COVID kami lakukan isolasi mandiri di tempat ini. Alat penunjang ada 3 ambulans, kemudian ada 1 mobil untuk keluarga, kemudian ruang sidang online, ruang tahap 2, ruang pelayanan hukum. Budaya pelayanan prima semakin meningkat seiring dengan adanya inovasi dalam hal melayani masyarakat. Kegiatan pelayanan publik bidang intelijen, kami telah melakukan penyuluhan hukum secara online kepada sekolah-sekolah, kepada kantor-kantor, secara keseluruhan yang berada di Provinsi Aceh. Indeks kepuasan masyarakat yang kelihatannya semakin meningkat berdasarkan survei online yang dapat diakses di website. Demikian paparan ini. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini memberi manfaat baik secara intern kejaksaan maupun kepada pihak lain atau masyarakat secara umum. Dan kami siap dan berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.